Jadi dari materi yang kemarin kita akan coba memperdalam, ya. Jadi saya berharap apa yang disampaikan itu bukan hanya teori saja, ya, tapi hanya sekedar pengetahuan, tapi ini benar-benar yang memang bermanfaat buat kita, merubah kita, gitu ya. Nah, topik yang saya bawakan, tema besar yang saya bawakan tentang keselamatan. Tapi mengapa kita harus membahas tentang surga, ya? Ini yang dasar keselamatan yang bagian keempat. Sebenarnya ini mau saya lewatin, ya, tapi akhirnya saya dapat sesuatu bahwa ini topik yang penting dan sangat mempengaruhi bagaimana sikap kita terhadap keselamatan, ya. Dengan memahami konsep surga yang memadai, yang cukup, yang alkitabiah, ya, yang benar, yang cukup punya alasan kuat, akan membawa kita mensikapi keselamatan juga dengan bijaksana, dengan tepat, gitu ya. Jadi kemarin kita sudah membahas bahwa kenapa kita membahas tentang surga, karena surga adalah tujuan akhir dari keselamatan, ya, tujuan akhir dari keselamatan. Semua orang beragama, termasuk juga kekristenan, ya, pasti kalau dia mempercayai adanya Tuhan, dia tahu bahwa kehidupan di bumi ini tidak akan berakhir, ya, di bumi saja, ya, walaupun ada kematian. Jadi kematian tidak menghentikan adanya satu kehidupan. Bagi orang yang beragama, yang beriman, apalagi kita sebagai orang Kristen percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian. Dan biasanya tujuan akhir dari kematian itu adalah yang disebut orang surga. Walaupun kita sudah bahas bahwa pengertian dan konsep surga, ya, antara yang diajarkan Alkitab, yang seharusnya dipahami oleh orang Kristen, itu berbeda dengan konsep pemahaman pengertian dari keyakinan-keyakinan lain, ya. Dan kita kemarin sudah belajar bahwa konsep tentang surga, ya, ada yang berpandangan bahwa surga itu adalah alam roh, dan kita sudah melihat alasan-alasannya, ya, terkait dengan salah satu perikop di Alkitab yang menyebutkan bahwa manusia akan hidup seperti malaikat di surga. Nah, itu dikembangkan bahwa manusia pada akhirnya akan seperti malaikat yang adalah makhluk roh, jadi manusia juga akan hidup di surga sebagai makhluk roh untuk selama-lamanya. Dan kita sudah membahas argumentasi, ya, yang mensikapi, mengkritisi pandangan ini. Dan yang kedua adalah bahwa surga adalah sebagai alam fisik, gitu ya, sebagai pengulangan dari kehidupan dari dunia yang diciptakan Tuhan untuk Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Kita tahu bahwa Adam dan Hawa diciptakan kekal, ya, sejak awal, sejak Adam dan Hawa berada di Taman Eden, ya. Jadi kita bisa berasumsi secara kuat kalau Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, tentu dia akan hidup terus dengan tubuh fisiknya, ya, yang bisa makan, yang bisa minum di Taman Eden, yang bisa memakan buah fisik. Jadi bisa dilihat dari sini bahwa tentu, ya, kehidupan tanpa dosa kurang tepat, kurang mendasar kalau kehidupan yang tidak memiliki tubuh, karena disebutkan di satu perikop bahwa, ya, di bagian perikop tentang pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan, bahwa walaupun disebutkan manusia akan hidup seperti malaikat di surga, tapi Allah orang kita punya Allah orang hidup. Allah adalah Allah orang hidup yang hidup-hidup. Dalam konteks ini tentu mempunyai tubuh, gitu ya. Dan dari beberapa bukti kemarin disebutkan bahwa tubuh, adanya fakta kebangkitan tubuh, ya. Walaupun disebutkan itu tubuh kemuliaan, tapi tubuh kemuliaan itu tentu berdimensi fisik seperti yang ditunjukkan oleh kebangkitan tubuh Tuhan Yesus Kristus yang beberapa kali
penampakan, menghadirkan diri di depan murid-muridnya. Tuhan Yesus bisa berinteraksi sebagai makhluk yang berdaging, ya, bisa makan ikan goreng dan seterusnya dan seterusnya. Walaupun ada hal yang menarik, ya, yang tiba-tiba Tuhan bisa menghilang di depan para murid dan sebagainya, ya. Tapi itu tidak otomatis menyingkirkan opsi bahwa kebangkitan tubuh itu bukan berarti tidak bertumbuh secara fisik, tapi tetap bertumbuh secara fisik. Oke, nah dari aspek ini sebenarnya yang kita mau bicarakan, Bapak Ibu, itu bukan kita tahu tentang surga secara detail, bukan, ya, tapi paling nggak penggambaran yang minimal, penggambaran yang cukup memadai yang bisa menggerakkan kita untuk mengerjakan keselamatan kita, ya, untuk mengerjakan keselamatan. Jadi fokusnya dalam materi keselamatan, walaupun membahas tentang surga, ya, tetap adalah kita mencari, ya, pengetahuan, kebenaran supaya kita bisa mengerjakan keselamatan dengan benar. Nah, salah satunya adalah kalau kita tahu apa yang kita kerjakan itu buahnya nanti di depan, yang kita tuju itu seperti apa. Nah, itu tentu akan bisa menggerakkan lebih kuat, ya, lebih kuat. Jadi seperti yang sebelumnya pernah saya ungkapkan, ya, ilustrasi, kalau kita, ya, seorang murid gitu, ya, seorang mahasiswa atau anak pelajar gitu, kalau dia tahu misalnya di depan bahwa konsep dia tentang ujian akhir itu hanya formalitas, gitu, ya, bahwa pada akhirnya guru-gurunya akan menolong bahwa saya sudah mendapat privilege, gitu, ya, bahwa ujian itu, ya, hanya formalitas. Tentu persiapan menghadapi ujian tidak, ya, sekuat, tidak sebertanggung jawab, ya, tidak cukup bertanggung jawab dibanding dengan orang-orang yang tahu bahwa ujian itu sangat menentukan nasibnya, ya, apakah dia bisa melanjutkan sekolah atau tidak, gitu, ya, memang menentukan. Nah, itu yang mau kita coba pelajari, bahwa jangan sampai konsep tentang surga, ya, yang kurang tepat itu menghalangi kita untuk mengerjakan keselamatan dengan benar. Oke, ya. Jadi konsepnya seperti itu, ya, konsepnya seperti itu. Mungkin share screen-nya belum, ya. Bisa share screen-nya, admin. Oh, belum dibuka share screen-nya. Oke, admin bisa buka share screen. Oke. Ya, nah ini konteks kita belajar tentang surga itu adalah dalam konteks kita mengenali power of strong reason, ya, saya sebut itu power of strong reason. Nah, ini ada satu pujangga, ya, dari Inggris, William Shakespeare, yang terkenal ungkapannya, strong reason makes strong action, ya, strong reason makes strong action. Bapak Ibu tidak akan cukup bisa berubah, ya, menjadi apapun kalau tidak punya cukup alasan yang kuat kenapa harus berubah. Nah, yang kita sedang pelajari adalah kita belajar memahami, belajar mendalami apa sih alasan kita harus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Kalau kita didoktrin, kita tahu bahwa mengerjakan keselamatan itu hanya formalitas karena kita sudah ditebus, dan pasti Tuhan membawa kita kepada kehidupan di surga, ya, bagaimanapun juga, ya, tanpa harus ditentukan oleh kebaikan-kebaikan kita dalam konteks sehingga dia menjadi pasif, ya, tidak terlalu kuat. Tentu kualitas kehidupannya akan
akan biasa saja, tidak akan cukup mencapai standar seperti Kristus gitu ya. Jadi, nah ini yang teman-teman saya harapkan diskusi di kelompok ya, diskusi di kelompok. Kita mempelajari surga itu konteksnya untuk apa sih? Apa hubungannya dengan mengerjakan keselamatan itu, gitu ya. Nah, kalau kita dapat pemahaman, nanti ya kita belajar tentang satu bagian lagi yaitu proses keselamatan, akan bisa memahami dengan tepat dan dalam kehidupan sehari-hari kita tahu persis ya gimana kita mengerjakan keselamatan dalam konteks proses keselamatan. Ya, kita tahu bahwa keselamatan bukan satu titik tapi satu garis yang itu adalah satu proses yang ini sering kali disalah mengerti gitu ya, bahwa kematian Yesus Kristus seringkali membuat orang memahami itu meniadakan adanya proses keselamatan ya. Banyak orang menganggap bahwa kematian Tuhan Yesus Kristus disalib itu sekali dan selamanya dan selesai di situ ya. Jadi Bapak Ibu belajar tentang nanti tujuan kita, tujuan keselamatan yaitu surga, itu satu ya apa ya upaya kita ya, dan kita tahu bahwa penggerak kehidupan seorang itu berubah itu kalau punya alasan yang sangat kuat dan mendalam yang dimiliki orang tersebut, mengapa harus doing something itu, melakukan sesuatu itu ya, itu sangat menentukan. Contohnya kalau misalnya ada seorang tukang batu, tukang bangunan, dia membangun satu bangunan gitu ya, dia mungkin ya karena dia tugas diberi gaji, dia akan ya diberi upah, ya dia mengerjakan sesuai keahliannya. Tapi kalau kita kasih tahu bahwa kepada orang bangunan itu bahwa yang kamu kerjakan itu adalah misalnya kamu sedang membangun Monas, monumen nasional yang menjadi kebanggaan, menjadi lambang kejayaan Indonesia, tentu itu membuat walaupun levelnya tukang batu akan punya pendorong, punya alasan yang kuat untuk memberi yang terbaik apa yang dia kerjakan. Nah, ini yang saya harapkan Bapak Ibu bisa menangkap ya. Kita belajar tentang surga itu bukan mau tahu banget di sana gitu ya. Ada hal yang kita bisa cukup mengerti, ada yang masih rahasia karena kita bukan Tuhan dan Tuhan tidak menyingkapkan semuanya. Tapi paling nggak apa yang diungkapkan oleh Alkitab itu bisa cukup ya untuk kita punya alasan yang kuat ya. Bagaimana kita bertindak ya dalam mengerjakan keselamatan. Nah, jadi kalau sebelumnya Bapak Ibu di GJPS itu juga Bapak Ibu sudah belajar tentang purpose driven ya, tujuan hidup yang apa namanya, mengapa kita harus punya tujuan hidup gitu ya, yang dibawakan oleh materi oleh Pak Hens. Itu kita belajar bahwa kalau kita mengcombine ini ada tujuan hidup, kehidupan yang digerakkan oleh tujuan ya, oleh maksud tujuan, dan kita paham tujuan di depan dan kita punya alasan yang kuat ya, itu akan sangat powerful ya, melahirkan tindakan yang kuat dan radikal dalam hidup seseorang. Nah, saya memahami bahwa keselamatan sejati ya hanya bisa didapatkan dengan kalau kita punya dua hal ini. Sungguh-sungguh keselamatan yang penuh, yang dimaksudkan oleh Tuhan sejak semula, rancangan semula kita. Ya, rancangan semula dari Allah, mengapa Allah menciptakan manusia. Nah, ini supaya kita belajar ini nggak kemana-mana ya, koridornya adalah ini. Ya, kita mau tahu alasan yang kuat ya, karena kita tahu tujuan di depan, tujuan di akhir itu seperti apa. Nah, makanya kita bicara ada dinamika dalam kehidupan surga. Kalau kita tahu ada dinamika di kehidupan di surga, itu kita akan bisa mulai persiapan yang tepat ya sejak di bumi ini. Ya, karena kita tahu di depan juga ada dinamika yang akan tergantung dari persiapan kita sekarang di bumi, gitu ya. Nah, itu yang saya sampaikan sebagai pembukaan. Jadi silakan, ini menarik sebenarnya topiknya. Silakan kalau
Bapak Ibu kan ada pertanyaan karena ini tanya jawab ya, forum diskusi. Silakan Pak Lepri, itu pembukaan dari saya. Ya, terima kasih Pak Anton. Ya, uh, menarik yang terakhir Bapak Anton sampaikan ya, bahwa mengapa kita mempelajari surga gitu ya. Jadi ada dua alasan yang kuat tadi mengapa kita harus mempelajari itu ya. Jadi yang muncul di pikiran saya itu orang bijaksana seperti itu. Orang bijaksana, orang cerdas itu seperti itu kan. Jadi sampai di titik itu bahwa kalau tidak ada dua poin tadi itu, maka kekristenan itu hanya biasa-biasa. Semakin bergairah lah ya kita, semakin kuat ya, semakin bergairah kita di dalam kehidupan kita. Ya, kita percaya bahwa nanti kita akan ke sana ya, kita akan tahu tentang yang terjadi nanti di surga sana. Nah, makanya itu yang dikatakan pikirkanlah perkara yang di atas. Ya, setuju Pak. Tiba-tiba aja muncul ayat ini ya. Dipikirkanlah perkara yang di atas. Nah, Bapak Ibu teman-teman semua, mungkin dari para mentor, para leader ya, mungkin ada yang mau disampaikan dari atau ada pertanyaan di dalam sel group, mari silakan. Ada yang menjadi volunteer dari Pak Tadus. Ya, baik, dari Komsel saya, Kupang 2. Kalau ada pertanyaan dari Jenny, Ria, atau dari Feby ya, yang masuk. Ya, sebelum mereka bertanya, saya juga ingin sampaikan bahwa memang konsep tentang surga itu sangat mempengaruhi dalam kita mengerjakan keselamatan kita. Ya, secara pribadi, ya, lalu dikombin dengan hidup yang digerakkan oleh tujuan. Nah, kalau kita tidak punya tujuan yang jelas, maka kita dalam mengerjakan keselamatan ini ibarat seperti sebuah kapal yang sedang berlayar di tengah laut, tapi berlayarnya kemana, menuju kemana. Tidak ada tujuan yang jelas. Ibarat kalau memang seperti bangsa Israel di padang gurun, ya berputar-putar saja di situ. Makanya ini materi sangat penting untuk kita memahami bagaimana tujuan dalam kita mengerjakan keselamatan itu sangat penting sekali. Konsep yang benar tentang memahami tentang surga, lalu hidup yang digerakkan oleh tujuan. Nah, ini sangat penting sehingga kita mudah untuk dibentuk, mudah untuk diajar, mudah untuk dididik. Sebab kalau tidak, maka kita akan kesulitan untuk dalam mendengar arahan, menerima teguran, lalu kita sulit untuk berubah. Ya, itu dari saya secara pribadi seperti itu, sehingga sangat penting sekali kita memahami bahwa memang tentang surga, lalu tentang tujuan hidup yang jelas di dalam kekristenan itu sangat penting, sehingga kita mengerjakan keselamatan itu dengan satu kekuatan untuk kita betul-betul berlari, ya, bukan hanya secara biasa-biasa, tapi kita betul-betul berpacu berlari untuk mengerjakan keselamatan, untuk mencapai kualitas yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Itu dari saya secara pribadi seperti itu. Lalu kalau teman-teman saya di Komsel, ada Jandri, ada pertanyaan bisa disampaikan, karena tadi Komsel pun beberapa dari kami masih memahami bahwa surga itu adalah alam roh, sehingga saya sudah menjelaskan alasan-alasan kalau surga itu adalah fisik, ya, alam fisik. Ya, terima kasih, itu dari saya. Lalu teman-teman dari Komsel Kupang 2, kalau ada pertanyaan mari silahkan. Kalau tidak, bisa yang lain dulu. Ya, ayo mari bertanya. Mau Winnie, Yandri? Winnie silakan, Yandri silakan. Terutama yang masih menganggap alam roh nggak apa-apa. Jadi dalam pelajaran GPS ini
terutama materi saya membuka opsi-opsi ya, jadi nggak harus, bukan pengajaran doktrinal sekali lagi ini ya, ini kan bukan gereja formal, jadi tidak ada doktrin apa namanya utama gitu ya. Tapi kalau saya suka lebih mengajak teman-teman belajar itu open mind gitu ya. Jadi gini loh, kita memahami sesuatu ya, percaya sesuatu tuh bukan karena oh itu kata pendeta saya, oh itu kan orangnya pinter, oh, ya saya percaya deh. Oh itu karena itu sudah profesor, jadi saya pasti ikut benar gitu, pasti dia benar. Bukan ya. Tapi ya kita memahami dengan akal kita, memahami pikiran kita, dan bisa mencerna sendiri. Karena kalau dapat sendiri ya, itu pasti lebih nempel, lebih kuat gitu. Ya teman-teman ya, kalau ada yang saya dapatnya saya lebih percaya ini, misalnya alam roh karena apa? Nah, apa-apa dikemukakan aja alasannya, dan kita bisa saling share jawaban gitu. Hasil akhirnya masih percaya itu atau tidak, nah itu masing-masing gitu ya. Ini kita bukan pelajaran doktrinal, ya, tapi sharing firman saja. Yang penting apa? Apa yang kamu percaya itu punya pengaruh nggak terhadap mengerjakan keselamatan? Gitu. Kalau pengaruhnya positif, ya nggak apa salahnya diambil, dipakai ya. Kalau malah pengaruhnya mendegradasi pengerjaan keselamatan kita sehingga kita tidak bisa mencapai karakter Kristus, ya itu harus dipertimbangkan. Gitu. Ya, jadi nggak usah takut. Nah, ini kita bukan pelajaran doktrinal ya. Kalau ada yang berbeda nggak akan dibilang sesat di sini ya. Nggak akan. Ya. Ya, ada pertanyaan masuk, Pak. Bagaimana kita memahami tentang alam roh dan alam fisik dan berikan contoh konkret? Alam roh. Bagaimana kita memahami tentang alam roh dan alam fisik dan berikan contoh konkret? Contoh konkret alam fisik ya yang kita alami tentu saja ya. Sekarang yang kita alami ini alam fisik ini. Ada materi, ada material jasmani gitu. Kalau alam roh itu kita juga percaya ada alam roh, artinya karena pada dasarnya manusia kan makhluk roh ya. Manusia itu makhluk roh ya, karena kenapa kita tahu makhluk roh? Karena dihembuskan kan di Kejadian 2 ayat berapa ya? 7 ya. Tuhan menghembuskan nismat kaimnya gitu ya, menghembuskan rohnya pada manusia, sehingga manusia adalah makhluk roh yang mempunyai jiwa, ya, punya pikiran, perasaan, kehendak yang diam di dalam tubuh. Nah, kalau bukti alam roh itu kalau mau dibuktikan secara sains masih debatable ya. Adanya alam roh, adanya makhluk-makhluk halus gitu, itu sangat debatable ya. Tapi fenomenanya ada kan, adanya alam roh itu kalau orang kita pengusiran setan gitu ya, ada manifestasi secara fisik yang kita percaya itu berasal dari alam roh. Ya. Tapi kalau mau dibuktikan secara sains atau apa, ya, sains akan hanya mendeteksi apa alam roh itu sebagai fenomena energi, ya. Energi. Jadi ada energi lain ya yang bisa menyebabkan sesuatu tanpa terlihat gitu. Ya, jadi para ilmuwan itu menganggap bahwa ya yang disebut oleh orang beragama itu sebagai spiritual ya, spirit itu ya hanya energi saja. Ya, energi. Nah, jadi ya kita percaya ada alam roh ya dari Alkitab juga ya. Alkitab jelas mengajarkan ada alam roh, ada apa namanya, kalau orang meninggal itu rohnya itu ya terangkat masuk ke dunia orang mati, alam maut gitu ya. Dan malaikat jelas juga disebutkan, dan iblis dan roh-roh jahat itu juga berasal dari malaikat yang jatuh, itu juga roh-roh. Jadi jelas ada di Alkitab mengajarkan ada alam roh seperti itu. Tapi manusia yang disebut sebagai makhluk hidup ya, sebagai Allah orang hidup, Allah kita Allah orang hidup ya, yang disebut hidup itu bagi manusia adalah diam di dalam tubuh. Itu. Oke, mungkin pertanyaannya lebih kemana ya?
Iya, jadi dia mencari perbedaan di sana kan, mencari bukti. Nah, kalau tadi udah jelas bahwa alam fisik yang sekarang itu bisa dibuktikan dengan ilmiah, Pak ya. Kalau roh itu kan belum bisa dibuktikan karena dia memang roh adanya. Kecuali ada yang manifestasi yang terjadi saat-saat ini ya memang. Contoh nih lagi doa pelepasan gitu kan. Tiba-tiba dia ngomong, kita tanya siapa kau, tiba-tiba dia ngomong, saya dari Pulau Dewata gitu. Dia sebut namanya gitu kan. Ah, adalah itu kan. Jadi secara fisik tuh memang nggak bisa kecuali ada manifestasinya begitu. Gitu ya Pak Anton ya. Ya, ya betul. Ya. Apalagi kalau eh, ya untungnya nggak lanjut ya. Kalau ilmu bela diri itu di titik paling terakhir sana, bukan terakhir lagi, di tingkat udah tinggi itu mempelajari itu. Ya sampai saya dulu sekolahnya di SMA SMA ya, SMA ya ada satu SMA itu ya ada namanya eh, gereja tapi pelajari ilmu tenaga dalam gitu. Jadi itu diokekan gitu kan. Orang bisa kelempar jauh gitu dengan kita cuma wah gitu. Kita cuma di tempat kita cuma wah, orang kelempar gitu. Itu yang begitu-begitu Pak Anton itu yang mengerjakan ya dunia roh juga lah Pak ya. Bukan hanya sekedar dikatakan tenaga dalam ya. Ya bisa, bisa kan roh jahat itu manifestasinya kan bisa di situ ya. Bisa kan memang ada orang yang misalnya kesurupan itu, kenapa kita tahu bahwa ini ada dimensi lain ya, karena tiba-tiba misalnya ibu-ibu yang kurus apa gitu bisa-bisa sangat kuat, bisa ngangkat beban besar, bisa kan ada orang kesurupan gitu bisa kayak gitu kan. Nah, itu pasti bukan dari dia sendiri tapi dari energi, dari spirit ya yang kita percaya. Tentu kalau kita ngomong secara ilmiah nggak ada bukti ilmiah yang disepakati ya, tapi fenomena ada ya, fenomena ada. Itu. Ya, saya pikir itu terjawab ya. Mungkin bisa jelaskan kali Pak. Mungkin banyak yang teman-teman mungkin belum memahami bahwa manusia kan memang juga terdiri dari roh juga gitu. Nah, mungkin Manusia harus adalah makhluk roh. dibedakan. Maksudnya ada rohnya kan gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih dalam kan? Mungkin masih campur aduk mungkin pengertiannya kematian yang sekarang gitu loh. Kalau sekarang kan rohnya kan jiwanya itu kan beristirahat di dalam Hades itu kan gitu. Tapi kalau di dalam langit baru bumi yang baru kan Tuhan memberikan tubuh yang baru gitu. Mungkin di situnya yang belum kliknya mungkin. Jadi makanya banyak pertanyaan tentang kerohnya akhirnya. Mungkin dijelaskan di situ Pak Anton. Ya, kalau maksudnya gini, jadi tujuan akhir, kita bicara surga itu kan tujuan akhir manusia ya, akan hidup di habitat seperti apa, betul nggak? Habitat manusia yang permanen, yang selama-lamanya itu apa gitu. Ya, apakah roh saja karena manusia ada makhluk roh memang dihembuskan ya, dia selamanya akan roh gitu. Ya nggak ada tubuh. Kalau nggak ada tubuh, dia nggak punya tubuh, tentu dinamikanya berbeda. Ya, dinamika kehidupannya berbeda. Kalau roh kan nggak perlu makan, istilahnya kan, nggak perlu makan seperti manusia yang punya tubuh, gitu kan. Tidak mau, ya banyak perbedaan yang signifikan sekali gitu. Nah, kalau Tuhan ngomong menjanjikan langit baru dan bumi baru sebagai habitat akhir manusia, tentu itu jelas bahwa itu kenapa kita sebut itu alam fisik, karena yang dibangkitkan oleh Tuhan nantinya, roh kita dibangkitkan dan diberi tubuh baru, tubuh kemuliaan, tubuh yang dimuliakan, yang punya kualitas yang tentu berbeda dengan yang sekarang. Kenapa berbeda? Karena kalau sekarang kita tubuh ini punya kodrat dosa ya, punya tubuh yang sudah tercemar dosa, tapi nanti tubuh kemuliaan itu yang dosa sudah ditaklukkan ya. Tentu berbeda ya kualifikasinya, kualitasnya.
Nah, eh, itu yang artinya itu kita rindukan. Artinya gini, kita hidup di bumi ini sekarang kan penuh banyak penderitaan. Jadi tidak ada manusia yang tidak menderita, penuh kekurangan, penderitaan, dan kalaupun kita kecukupan sekarang gitu ya, bisa makan, minum, ya pokoknya cukup berada gitu ya. Tapi kita melihat banyak saudara kita yang kelaparan, penderitaan ya, yang saudara kita yang di Ukraina itu ya, yang perang itu, wah itu pasti nggak ada bahagia-bahagianya di situ ya, nggak ada apa, penderitaannya luar biasa. Nah, pasti kita juga ngalami perasaan gimana yang nggak bahagia juga kalau melihat saudara kita nggak bahagia. Nah, tentu kalau kita mau hidup selama-lamanya dengan kehidupan yang sekarang, kita akan berpikir 1000 kali gitu ya, dengan kehidupan ini kita menjalani hidup selama-lamanya dengan kondisi seperti ini, tidak akan bisa, tidak akan kerasan kita ya, tidak akan betah kita. Tapi Tuhan menjanjikan bahwa kehidupan yang Tuhan rancang itu bukan kehidupan yang sekarang kita lihat gitu ya. Ini adalah kehidupan akibat manusia jatuh dalam dosa. Nah, kehidupan yang Tuhan berikan sebenarnya kehidupan awal waktu Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa, di mana pemerintahan Allah, di mana pimpinan Allah itu dominan membimbing Adam dan Hawa untuk terus berjalan dalam memahami kebenaran. Ya, nah, jadi yang kita harus tahu ya Bapak Ibu bahwa yang kita tuju nanti kehidupan ya yang sifatnya materi fisik yang bebas dari dosa. Itu yang kita tuju harap. Kalau kita tahu bahwa itu adalah tempat habitat yang disediakan Tuhan penuh kemuliaan, wah kita tentu mau istilahnya tuh apa ya, menggadaikan segala hal ya untuk kita bisa sampai di sana gitu. Untuk kita bisa sampai di tempat itu gitu. Ya. Itu sih Bu Sarah, mungkin apa yang lebih konkretnya ya. Iya, mungkin teman-teman masih terjebak kan, sementara pemahaman yang sekarang itu kan manusia kan tinggal di surga. Untuk yang sudah meninggal sekarang ini kan orang Kristen seperti itu kan, mungkin masih terjebak di situ. Jadi untuk memahami bahwa surga itu alam fisik itu mungkin perlu dijelaskan di situnya Pak. Jadi maksudnya proses yang dari sekarang, kematian yang sekarang gitu. Kemudian nanti masuk ke surga itu, maksudnya langit baru bumi baru itu seperti apa gitu. Hanya maksudnya saya ingin membantu mungkin, saya kira belum semua juga mungkin bisa memahami dengan jelas karena ada pertanyaan yang timbul seperti tadi, yang alam roh apa semuanya itu tadi kan gitu. Mungkin kan bisa dijelaskan dari kehidupan manusia setelah kematian, kemudian nanti ada kebangkitan dan tubuh kemuliaan itu, mungkin harus disambungkan ke situ dulu. Mungkin kalau detailnya itu nggak dibahas di sini ya, nanti melenceng soalnya. Melenceng ya, karena itu misalnya proses dari kematian menuju itu memang ada itu penjelasan detailnya ada, tapi kayaknya itu pernah disampaikan sama Pak Hens deh ya, itu ya soal saya poin-poinnya aja bahwa Alkitab mengajarkan tentang adanya kebangkitan tubuh. Nah itu dulu, di situ dulu, kebangkitan tubuh itu ada nggak sebenarnya? Ya, kalau ada kebangkitan tubuh, nah tubuh seperti apa gitu? Ya kan? Ada kebangkitan tubuh itu yang fakta adanya kebangkitan tubuh itu yang ini kemarin kita pelajari di sini kan? Adanya fakta adanya kebangkitan tubuh. Ya, ada fakta kebangkitan tubuh yang dimana manusia ya, jadi istilahnya manusia itu akan dibangkitkan, bukan tubuh yang lama udah hancur, tapi rohnya dibangkitkan dan diberikan tubuh yang baru. Ya, jadi kita akan bersama-sama dengan Tuhan itu nanti saat hari kebangkitan, bukan sekarang. Nah, kalau sekarang itu manusia yang meninggal itu masuk ke namanya Hades ya Pak, alam maut gitu ya. Ada kita sebut Hades itu yang
bisa disebut alam maut yang tidak menyenangkan. Terus ada juga alam ya intermediate state ya namanya. Ada yang firdaus yang alam yang menyenangkan ya, yang nyaman gitu. Di situ untuk menunggu apa? Menunggu adanya kebangkitan, adanya Tuhan Yesus datang kedua kali untuk membangkitkan, untuk manusia diberi tubuh yang baru, tubuh kemuliaan gitu. Pokoknya itu. Jadi tapi prosesnya seperti apa? Nanti mungkin sesi khusus saja ya. Tapi yang penting ditangkap dulu bahwa kalau sekarang orang meninggal langsung ke surga, Alkitab tidak mengajarkan begitu, gitu ya. Karena surga itu dipahami sebagai langit baru, bumi baru, gitu. Ngerti nggak poinnya? Kan kita harus bawa nih, yang paling penting adalah surga kita pahami itu langit baru, bumi baru, bukan surga yang dalam pengertian umum, yang itu adalah alam roh memang, gitu. Dalam bahasa Sanskerta, swargi, gitu ya. Itu memang tempat roh-roh manusia yang sudah berbuat kebaikan gitu. Kita kan konsepnya bukan gitu, tapi surga yang kita maksud adalah langit baru bumi baru. Nah, jelas langit baru bumi baru nanti, nggak sekarang ya, belum sekarang. Nanti nunggu Tuhan Yesus datang kedua. Nah itu poin penting sih, Bu Sarah, poin itu dulu. Tapi prosesnya gimana? Nah itu nggak terlalu penting buat saya ya. Iya, maksud saya itu mungkin yang membuat mungkin teman-teman masih agak bingung tadi. Mungkin ada kan atau ada proses nanti diberikan tubuh kebangkitan atau kemuliaan Ya. itu. Ya, jelas ini kan kebangkitan tubuh kan fakta di Jadi Alkitab itu ya. mengarah kepada Ya. Halo? Gangguan jaringan mungkin, Pak. Oh ya. Ya, mungkin ada yang teman-teman yang masih menganggap itu alam roh, mungkin Pak Tadus, apakah alasannya seperti apa? Enggak. Mungkin bisa dikemukakan, nggak apa-apa kalau masih menganggap bahwa surga itu alam roh gitu ya. Tadi dulu juga saya anggapnya begitu. Kita di surga itu ya alam roh gitu ya. Udah beda alamnya gitu. Ya, jadi berdasarkan konsep yang sudah disampaikan bahwa surga yang kita maksud adalah langit baru, bumi baru, dan itu maka konsepnya adalah secara fisik, begitu. Ya. Ya, bukan alam roh yang dibicarakan di mana ada tinggal tempat tinggalnya roh-roh, gitu ya. Nah, sehingga kalau memang konsep surga yang tadi disampaikan bahwa itu adalah langit baru, bumi baru, ya secara fisik yang kita sedang tuju, bukan nanti kita hidup di alam roh, gitu. Karena nanti kita diberi tubuh ya, diberi tubuh dalam tubuh kebangkitan. Sehingga kalau alam roh, kalau memang apa sih alam rohnya? Alam di mana tempat tinggalnya roh-roh ya. Nah, kita sudah pelajari bahwa di dalam surga itu kan ada tingkatan-tingkatan. Nah, di dalam alam roh juga ada tingkatan di mana ada di dalam Efesus 6 ya, mulai ayat 12 itu ada tingkatan di mana di dalam alam fisiknya kita itu, di dalam alam rohnya ada tingkatan roh-roh jahat yang tinggal, yang itu kita tidak bisa lihat tapi pengaruhnya ada jelas begitu. Pemerintahannya, penguasanya, penghulu dalam kerja roh-roh jahat itu pengaruhnya begitu jelas ya kepada manusia, tapi kita tidak bisa lihat secara fisik, secara mata fisik ini kita tidak bisa lihat. Nah, sehingga alam roh juga kalau untuk manusia yang sudah meninggal, kita sudah pelajari bahwa itu nanti ada di Firdaus. Tapi yang percaya Yesus, yang tidak percaya Yesus kan ada di Hades. Hades yang tidak nyaman. Menunggu waktu untuk kebangkitan, toh. Kita sudah pelajari seperti itu. Nah, kalau alamnya roh di mana roh-roh jahat itu tinggal yang kita pelajari dalam firman Tuhan yang jelas disampaikan di Efesus 6 itu, ya memang pengaruhnya ada karena itu iblis itu kan dilemparkan ke bumi dan tempat tinggalnya ada di dalam alam roh yang ada di langit ya, di atas kita ini. Itu ada alam roh di situ yang tidak kelihatan tapi pengaruhnya sangat jelas. Di situ ada 4 tingkatan ya, di mana ada pemerintah, penguasa, penghulu dan juga roh-roh jahat. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Untuk kalau mau detailnya mesti harus ada session khusus untuk kita bahas itu.
dunia roh, alam roh. Karena kalau orang-orang dunia itu mereka mempelajarinya begitu real, prakteknya real sekali. Ketika kita berhadapan langsung dalam pelayanan itu dimanifestasikan betul-betul kelihatan. Kalau di tempat saya malah lebih apa namanya, yang hidup bersama-sama dengan istilahnya kuasa gelap atau dengan setan, itu mereka betul-betul mempraktekkan, bahkan mau kemana-mana saja tidak perlu naik pesawat, mereka langsung pindah tempat begitu, secara roh, alam rohnya. Tapi fisik mereka pindah begitu. Itu kelihatan nyata, pengaruhnya ada begitu. Dalam banyak pelayanan manifestasinya ada. Tapi alam rohnya itu kita tidak bisa lihat kecuali diberi karunia, ya, karunia secara khusus oleh Roh Kudus untuk kita bisa punya karunia marifat untuk kita bisa melihat seperti itu. Itu dari saya. Terima kasih Pak Tadus. Ya. Oke. Ya, dari Ria sama Jenny ada pertanyaan? Ada pertanyaan Ria sama Jenny? Shalom Bapak. Kalau saya memang belum terlalu paham tentang mengenai surga ini sebagai alam fisik begitu Bapak. Oke, udah didiskusikan di kelompok belum, Ria? Sudah Bapak. Dari situ gimana? Dari hasil diskusi? Pokoknya dari segi fisik kan di situ dijelaskan oleh Bapak Tadus. Sabar Bapak, lihat dia punya. Di situ dijelaskan bahwa kenapa dikatakan bahwa itu alam fisik, karena yang pertama itu karena Tuhan, karena faktanya ada kebangkitan begitu, maksudnya ada kebangkitan tubuh itu lewat yang dinyatakan lewat Tuhan Yesus Kristus itu sendiri begitu, bahwa Tuhan Yesus itu menunjukkan tubuhnya kebangkitan adalah sebagai fisik manusia yang hidup. Terus di situ Bapak Tadus menjelaskan bahwa faktanya itu ada contoh kayak Tuhan Yesus itu menunjukkan tubuhnya Tuhan Yesus lewat murid-muridnya, itu bukan roh begitu. Makanya Bapak bilang jelaskan bahwa Tuhan Yesus bangkit, bukan bangkit dari roh, tapi Tuhan Yesus bangkit dengan tubuh yang kita bisa raba secara fisik begitu. Kalau roh kan dia tidak bisa raba begitu. Nah Tuhan Yesus pas nyatakan di murid-muridnya, Tuhan Yesus pas menunjukkan dirinya di murid-murid, Tuhan Yesus bisa diraba, bisa dilihat. Terus lagi, kenapa dikatakan alam fisik juga? Karena setelah Tuhan Yesus bangkit, kalau tidak salah Tuhan Yesus bangkit, di situ Tuhan Yesus masih makan pas di pantai bersama murid-muridnya begitu. Itu yang dan juga ada fakta-fakta bahwa di situ mengapa dikatakan juga bahwa ini alam fisik, yang saya mengerti dari penjelasan Bapak, bahwa Alkitab mengatakan bahwa Allah mengenal Allah adalah Allah yang hidup begitu, bukan Allah orang hidup begitu. Jadi saya masih bingung begitu. Kalau dari saya begitu, dari penjelasan di atas, Bapak mengatakan bahwa surga itu adalah tempatnya suatu tempat kita, tempat akhiratnya kita begitu. Kalau kita punya perbuatan baik, berarti kita pasti akan ditempatkan di surga sesuai dengan apa yang kita perbuat begitu. Tapi di situ juga Bapak katakan bahwa surga itu tempat berkumpulnya roh-roh manusia begitu. Nah jadi saya bingung waktu itu, memang saya sempat berpikir bahwa
pas ketika saya baca materinya Bapak, saya berpikir bahwa surga itu adalah alam roh, karena ada tingkatan roh begitu toh. Jadi ada 3 tingkatan begitu. Tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Nah, tingkat 3 ini yang kita manusia, sebagai manusia yang kita idam-idamkan begitu. Makanya kita mau ada itu tingkat yang ketiga begitu. Nah, di situ yang ke tingkat 3 ini, kalau yang pertama kan kita masih bisa lihat begitu. Makanya kita bisa lihat karena dia kayak burung-burung saya bisa lewat begitu menurut yang penjelasan dari Bapak begitu. Nah, sedangkan kalau tingkat 2 itu juga masih bisa digapai oleh manusia karena itu kan tempat planet, tempat itu masih bisa digapai oleh manusia yang punya keahlian di situ begitu. Tapi yang tingkat 3 ini kan tidak bisa dilihat begitu, kecuali kalau kita sudah meninggal begitu. Nah, sedangkan yang saya tahu tingkat 3 ini tidak bisa digapai oleh siapapun begitu, kecuali kalau kita sudah meninggal dan kita punya perbuatan tuh berkenan begitu. Nah, di situ saya ingat waktu itu bahwa alam roh ini alam roh ini yang tidak bisa dilihat dan tidak bisa dirasakan. Bahkan orang-orang pun tidak akan percaya itu begitu kalau terjadinya suatu alam roh begitu. Nah, jadi tadi siang memang sempat, setelah pas Bapak Tadus meminta kami untuk apa yang kami ketahui, kami memang berpikir seperti itu bahwa surga ini adalah termasuk dalam alam roh karena manusia tidak bisa lihat itu begitu, tidak bisa gapai itu dan tidak bisa secara itunya fisiknya tidak bisa begitu. Dan saya juga mengingat bahwa setiap kalau orang yang meninggal, saya juga bingung begitu. Apakah ini orang yang meninggal ini kan setahunya saya begitu, kalau orang yang meninggal pasti rohnya yang naik ke surga begitu. Rohnya yang naik ke surga, bukan tubuhnya. Tubuhnya itu tetap di dalam tanah akan menjadi debu, begitu kembali menjadi debu. Tapi rohnya yang naik ke surga, dan di situ kalau tidak salah juga yang saya pahami dari itu surga, bahwa di surga, pekerjaan di surga situ di mana kita hanya memuji Tuhan begitu. Hanya memuji Tuhan, menyanyi. Pokoknya tidak melakukan dinamika yang manusia lakukan begitu. Jadi itu juga yang bikin saya bingung begitu Bapak. Ketika dikatakan bahwa alam surga itu alam fisik begitu, kayak masih bingung di situ, bimbang begitu. Kayak bimbang. Sedangkan kalau manusia kan meninggal bukan dia punya fisik yang naik ke surga, tapi rohnya begitu. Jadi masih bingung untuk menentukan surga itu roh atau fisik. Oke. Nah, ya ini memang saya juga dulu pemahamannya begitu, Ria, bukan cuma kamu. Ya, cuma kita kan melihat fakta-fakta di Alkitab, betul nggak? Ya, kalau itu hanya ngomong terus dasar ayatnya di mana? Nah, kalau saya tanya dasar ayatnya apa sehingga mengatakan bahwa surga itu alam roh itu? Kalau yang tadi kalau dari materi saya kan jelas tuh, kalau alam fisik itu ada dasar-dasarnya. Nah, alam roh juga ada dasar-dasarnya, itu yang kemarin saya mana ya? Ini kan ada nih, memang ada pandangan teologi mengatakan seperti ini. Ini kan di Lukas ya, manusia hidup seperti malaikat di surga. Oke. Nah, ada dasar yang lain nggak selain ini yang tahu Ria tahu gitu? Nah, itu biasanya cerita-cerita sekolah minggu gitu ya. Kita di surga nanti pakai baju putih gitu kan, menyanyi-nyanyi. Jadi pekerjaannya hanya menyanyi saja sepanjang waktu gitu. Betul kan? Nah, sekarang coba ya pakai logika dasar sedikit aja. Kalau Adam dan Hawa itu diciptakan waktu pertama kali di Taman Eden itu untuk kekal atau dia bisa mati? Menurut dia gimana? Adam dan Hawa waktu diciptakan itu akan kekal hidup terus atau dia bisa mati? Bisa mati, Pak. Bisa mati. Jatuh dalam dosa. Oh, kalau sebelum jatuh dalam dosa pasti. Kalau Adam dan Hawa nggak jatuh dalam dosa, dia bisa mati nggak? Tidak, kan?
Tidak. Nah, kalau Adam dan Hawa tidak bisa mati, hidup kekal, dia pakai tubuh fisik nggak? Ya, tubuh fisik. Fisik. Jadi yang disebut surga adalah Taman Eden. Kenapa Adam dan Hawa atau manusia bisa mati? Karena jatuh dalam dosa. Itu ayatnya jelas kan, upah dosa maut, ya. Terus Tuhan bilang kalau Tuhan jelas bersabda, kalau kamu makan buah ini, gitu ya, buah ini nih, buah pengetahuan yang baik dan jahat, kamu pasti mati, benar nggak? Ya mati ya, walaupun nggak langsung mati, tapi sudah mendapat hukuman mati. Ada yang langsung, ada yang 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi gitu. Ya. Jadi kita sebenarnya ada dalam penghukuman, ada hukuman mati gitu ya. Ya, tapi Tuhan menjanjikan pembebasan yaitu dengan kematian Tuhan Yesus Kristus. Ada pertukaran gitu ya, ada pertukaran di situ. Ya, nanti posisi dan fungsi penyaliban Kristus ya, pengorbanan Yesus nanti saya akan bawakan lebih detail gitu ya, di mana posisinya, kenapa Yesus harus disalib, itu nanti sebenarnya ada dasarnya juga. Nah, jadi kalau membayangkan surga itu alam fisik, bayangkan aja kehidupan Adam dan Hawa kalau nggak jatuh dalam dosa, itu aja. Nangkep nggak? Ya kan, manusia mengalami kematian karena apa? Karena ada dosa kan? Betul nggak? Tubuh kita, tubuh yang punya kodrat dosa, punya tubuh yang sudah jatuh dalam dosa, sehingga dia tidak bisa hidup seterusnya. Ya, tidak bisa hidup seterusnya. Pasti mengalami keausan, kematian. Dan secara sains ilmiah juga memang ditemukan ada satu gen ya namanya telomer. Telomer itu adalah baterainya sel-sel tubuh kita. Itu ternyata tidak 100% gitu loh. Kalau telomernya 100%, itu akan hidup terus. Manusia reproduksinya akan sempurna sehingga baterainya ini, baterai hidup manusia itu akan terus gitu. Tapi sekarang karena masih jadi dosa, telomernya itu makin lama makin pendek gitu, umurnya makin pendek. Jadi memang tubuh ini dirancang untuk hidup kekal sebenarnya, untuk proses regenerasi yang sempurna. Itu. Ria bisa pahami dari alasan ini dulu, Bu. Iya, bisa apa? Nah, mungkin yang lain bisa tambahkan. Memang itu yang kita terima kan selama ini ya, bahwa orang meninggal tuh langsung ke surga gitu ya. Udah hidup di surga dengan rohnya gitu. Nah, kita belajar bahwa surga yang dimaksud adalah langit baru, bumi baru. Ya, manusia kalau meninggal itu ya masuk ke namanya alam maut, Hades, ya itu roh, memang dunia roh di situ. Tapi itu menunggu untuk dibangkitkan ya, menunggu kedatangan Yesus kedua kali. Gitu. Oke. Mungkin sekalian Pak ya, ini merangkap juga tadi ada pertanyaan masuk bahwa saya kurang mengerti mengapa surga itu alam fisik, sedangkan ketika seseorang meninggal rohnya yang terangkat. Ya, itu mungkin ya, kalau dari materi udah cukup jelas ya bahwa kalau orang meninggal memang rohnya akan masuk ke alam maut. Ya, dunia orang mati, tapi kan akan dibangkitkan nanti. Ya, akan dibangkitkan. Ya, ada fakta kebangkitan tubuh ya. Oke, saya ulang aja fakta kebangkitan tubuh ya. Adanya fakta kebangkitan tubuh itu ya. Nih. Fakta adanya kebangkitan tubuh menunjukkan pada
Tuhan Yesus tunjukkan ya ke hadapan murid-muridnya ya. Dia bisa, Tuhan Yesus sendiri bilang di Lukas 24:39, karena hantu tidak ada daging dulunya seperti yang kamu lihat ada padaku ya. Hantu itu menunjuk pneuma atau roh. Jadi Tuhan Yesus menampakkan diri itu bukan dalam bentuk roh tapi dalam bentuk fisik. Jadi ada demonstrasi kebangkitan Tuhan Yesus sendiri. Setelah kebangkitannya ia makan dan minum di hadapan Tuhan. Jadi kalau Tuhan Yesus tidak membutuhkan fisik ya dia tidak perlu memakai tubuh kebangkitan untuk mendemonstrasikan hal tersebut gitu. Ya. Jadi ini jelas ada fakta kebangkitan tubuh. Ya. Oke, di sini ya. 67. Jadi mungkin masih bingung ini ya, yang proses memang ada dunia roh, alam roh itu yang setelah manusia meninggal, tapi itu adalah namanya Hades gitu ya, dunia orang mati. Itu tempat penantian ya, intermediate state, tempat penantian. Menantikan apa? Menantikan kebangkitan, adanya kebangkitan, karena disebutkan Allah kita tuh Allah orang hidup ya, Allah orang hidup. Nah, manusia disebut hidup kalau punya tubuh gitu. Jadi memang sekarang manusia meninggal tuh rohnya masuk ke alam lain gitu. Tapi akan nunggu untuk dibangkitkan. Ada kebangkitan. Nah, kalau memang surga alam roh, ngapain dibangkitkan, betul nggak? Apanya yang dibangkitkan gitu? Ya. Oke, ini mungkin dicerna masing-masing ya di kelompok. Ya mungkin ini pelan-pelan untuk jelaskan bahwa memang Alkitab punya fakta seperti itu ya. Punya fakta seperti ini. Jelas Tuhan Yesus bangkit dengan tubuh jasmani ya, tubuh fisik. Walaupun disebut tubuh kemuliaan gitu. Ada tubuh kemuliaan. Dan memang tempat yang Tuhan sediakan itu di rumah Bapa di langit baru bumi baru, bukan yang sekarang ya, tentu saja bukan yang sekarang, tapi disebut langit ketiga itu ya, suatu tempat itu termasuk bagian dari alam semesta sekarang ini gitu, tapi kita nggak tahu di mana tempatnya ya. Nah ya, kita sekarang manusia pasti nggak akan bisa melihat itu juga ya, walaupun alam fisik, tapi kalau udah jauh sekali udah nggak bisa kita lihat itu. Oke, mungkin ada yang lain yang menambahkan? Tidak sih Pak, saya ingin lebih dijelaskan lagi nih tentang ini Pak. Kalau untuk saya pribadi ya Pak, mekanisme kerja di dalam langit baru bumi baru gitu. Itu minta tolong diperjelas. Itu kan kalau dari Lukas 20 tadi kan menyatakan tidak kawin dan tidak dikawinkan. Seperti itu ya. Nah, sedangkan bahwa kehidupan yang sekarang di bumi ini kan merupakan sebagai latihan nanti kita di dalam kekekalan gitu kan. Nah, di dalam Yesaya 65 itu kan ada beberapa disebutkan itu keadaan di dalam langit baru bumi baru. Minta tolong diperjelas. Jadi nanti sebenarnya ya kondisi nyata mungkin kan kita semua belum ke sana ya. Mungkin gambaran yang sebenarnya itu seperti apa gitu. Terus yang kedua itu tentang tubuh kemuliaan itu sendiri gitu kan. Bahwa setiap manusia kan nanti yang percaya kepada Yesus itu akan dibangkitkan dan diberikan tubuh kemuliaan. Wujud tubuh kemuliaan itu apakah di dalam usia yang seragam, maksudnya kira-kira sama, atau sesuai dengan kondisi kematiannya seperti itu. Terus kemudian bagaimana dengan anak-anak yang belum sempat lahir atau mungkin yang masih
yang ya istilahnya belum mencapai kedewasaan gitu. Itu saja Pak, terima kasih. Oke, materi yang saya bawakan ini konteksnya sebenarnya poin bukan membahas tentang surga secara detail, tapi penggambaran surga yang minimal yang bisa membantu kita dalam mengerjakan keselamatan gitu, Bu. Ya, saya paham di situnya. Cuman maksudnya kalau kita membahas tentang langit baru, bumi baru, kan kita tidak akan lepas dengan mekanisme kerja itu tadi kan. Nah, ini oke. Ya, di situ kan tadi disebutkan di dalam Lukas 20 maupun di dalam Yesaya 65 itu yang perlu diperjelas gitu. Jadi kita kalau menjelaskan pasti, jadi di sel kadang-kadang itu kan ditanyakan kita kerjanya seperti apa gitu kan. Jadi biar kita juga memberikannya itu bisa jelas. Itu Pak. Oke. Nah, ini mungkin materi slide kemarin terakhir ya, bahwa kalau surga itu alam fisik, itu ada pandangan teologi ya tentu kalau alam fisik pasti punya dinamika secara fisik, betul? Ya. Nah, apakah di Alkitab itu ada indikasi bahwa memang ada dinamika dalam kehidupan surga, di kehidupan surga? Itu ada, ya. Ini ada beberapa saja saya kebukakan. Pertama, ya, surga mempunyai dinamika kehidupan orang percaya yang saling mengenal dan juga mengenal Tuhan. Ini saling mengenal nih. Di surga dengan tubuh kebangkitan, orang-orang percaya yang setia berkumpul bersama dan bertemu muka dengan Tuhan. Di Wahyu itu jelas, ya. Jadi ini bicara Wahyu. Ada tubuh kebangkitan, orang percaya setia berkumpul bersama. Jadi ada saling mengenal dan mengenal Tuhan muka dengan muka. Gitu. Muka dengan muka ya. Dengan tubuh kebangkitannya fisik gitu ya. Dan di sana tidak ada pertikaian. Jadi kita poin-poin utamanya bahwa karena yang berkumpul di sana ada orang percaya yang saling mengenal, pasti tidak ada pertikaian, permusuhan, perang, ya, tidak ada kedasian dosa, tidak ada penderitaan. Nah, yang kedua, dinamika kehidupan penghuni surga itu ada makanan minum. Itu indikasinya dari mana? Ya, ada makanan minum di Tuhan Yesus sendiri, ya, yang berkata bahwa mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku minumnya, yaitu yang baru atau kainos bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Jadi fisik ya, tubuh kebangkitan itu, tubuh kemuliaan itu punya kualitas yang baru itu kainos, jadi kualitas yang dalam konteks kualitas gitu, kualitasnya itu baru. Yang berbeda dengan yang sekarang, karena yang sekarang tubuh kita bisa mati, tapi kalau tubuh kebangkitan tidak bisa mati. Ya. Di 12 suku Israel, ya, akan makan minum. Nah, ini memang ada yang menafsirkan ini hanya figuratif gitu ya. Tapi itu bisa jadi dasar juga bahwa memang ada aktivitas fisik gitu yang kalau udah ada makan minum berarti ada metabolisme tubuh juga gitu. Nah, kalau pertanyaannya seperti apa makanan dan minuman di sana gitu ya. Ya, saya selalu membayangkan, kalau saya pribadi ya, ini tafsir pribadi saya ya. Bagaimana membayangkan kehidupan surga nanti? Ya, saya membayangkan bagaimana kehidupan Adam dan Hawa di Taman Eden gitu, yang dia bisa makan buah ya, terus di situ benar-benar mungkin saat itu ya alamnya masih bersih, benar-benar kualitas gitu ya. Jadi ya, saya membayangkan di situ di Taman Eden itu sebagai penggambaran bagaimana dinamika nanti kehidupan di surga ya. Kemudian cuma Pak, permasalahannya kalau membayangkan
kehidupan Adam dan Hawa di Taman Eden itu yang sudah tercetak di otak kita itu, di situ kita tinggal makan, tinggal minum, tinggal ini gitu aja gitu Pak. Apakah nanti seperti itu apa bagaimana gitu? Kan Kalau ya. Apa namanya, di kejadian itu Adam diberi perintah untuk mengelola bumi kan, mengelola bumi dan seisinya gitu. Terus Adam memberi nama, itu ada indikasi dia bekerja ya kan, memberi nama, dia mengelola gitu. Jadi berarti tetap kayak masak seperti ini, misalnya ikan harus di ini gitu juga Pak ya? Kan seiring kemajuan teknologi, artinya di awal apa namanya, ya orang kalau kita nggak tahu persis teknologi yang berkembang saat itu di situ ya, apakah kalau manusia punya akal kan pasti dia bisa menciptakan teknologi ya untuk mengelola gitu ya. Tapi tentu berbeda yang sekarang, karena gini, ini masih subjektif saya ya. Dan yang gini, kalau kenapa manusia sekarang itu makan dari pengolahan, hasil olahan ya, bahkan ada yang sintetis gitu ya. Faktanya kan umur manusia makin pendek gitu ya. Kalau di waktu zaman Adam dan Hawa itu karena alamnya begitu subur dan itu orang bisa makan langsung gitu. Ya, makan dari biji-bijian dan sebagainya. Itu mungkin saja gitu ya. Apakah nanti ada pengolahan, ada berkembang ya, bisa saja gitu ya. Tapi pasti akan sejalan dengan kondisi alam, tidak mungkin menghancurkan alam. Manusia sekarang itu cenderung menghancurkan alam ya, karena adanya dosa, ada keserakahan, jadi menghancurkan alam. Tapi sekarang Bu Sarah tahu nggak bahwa orang sekarang back to nature gitu ya. Riset ya, sains membuktikan bahwa kalau kita makan makanan yang alami ya, tanpa terlalu banyak mengalami proses memasak, itu akan jauh lebih sehat. Tahu fenomena ini nggak? Jadi kalau makan mentah gitu ya, sayur atau apa, itu lebih sehat. Ya kalau sekarang kita kan terbiasa dimasak gitu ya, semua dimasak, semua diolah dari olahan. Ya, tapi sebenarnya memang dari awal kalau langsung makan dari nature, dari alam, ya, yang tentu alam yang nggak tercemar, itu memang itu menjadi makanan yang terbaik buat tubuh kita. Ya. Karena saya ngerasain ini ya, ini share aja. Kalau saya tiap pagi itu makan jus buah ya, di blender, jadi bukan buah, sayur ya, macam-macam sayur di blender gitu ya, ada pakcoy, kailan, ada bayam dan sebagainya. Itu mentah kan, mentah. Tapi kalau saya tiap hari minum itu benar-benar dampak pada tubuh itu luar biasa gitu. Ya. Tanpa tanpa harus ditambah apa-apa gitu. Nah, kita nggak tahu apa maksudnya. Mungkin pertanyaannya apakah ada perkembangan teknologi gitu. Kalau ada Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, ya bisa saja gitu kan. Kan untuk menguasai alam semesta ini ya tentu perlu teknologi dong. Ya. Perlu teknologi. Jangankan kehidupan yang dulu belum jatuh dalam dosa, sekarang aja manusia sudah dalam jatuh dosa juga masih punya keinginan untuk eksplorasi kan, ke Mars, ke menemukan bumi yang lain gitu. Jadi pasti ada perkembangan itu. Itu Bu Sarah, ya. Baik Pak, terima kasih. Tapi sebenarnya kalau pertanyaan saya mengarahnya mekanisme kerjanya gitu ya. Terus kemudian mekanisme kerja di dalam. Iya, di dalam langit baru bumi baru nanti. Maksudnya kehidupan manusia itu seperti apa. Kemudian dalam kekekalan nanti itu kepada Adam
Adam dan Hawa itu kan di dalam Taman Eden itu kan juga sudah ada perintah bahwa untuk beranak cucu gitu ya. Gitu. Apakah itu juga akan terjadi? Gini Bu Sarah. Halo? Oh, betul ya. Jelas kami semua, Pak. Halo? Ya? Putus-putus ya Bu Sarah ya? Halo? Iya, putus-putus. Iya, Pak. Internetnya agak susah, Pak, di tempat saya. Oke, gini. Bu Sarah dan teman-teman yang lain jangan terjebak mau tahu banget gitu loh kehidupan di sana seperti apa. Bukan, maksud saya kita bukan maksudnya mau banget Nggak gini. atau tidak Bukan. itu maksudnya tapi saya juga harus mampu menjelaskan mekanisme kerja itu karena sangat berhubungan sekali kan. Iya. Di situnya. Yang penting pokok-pokoknya aja Bu Sarah, tapi detailnya kita hanya bisa tahu sebatas Alkitab mengungkapkan, betul nggak Bu Sarah? Kalau Alkitab tidak menjelaskan, masa kita mau cari tahu? Nanti spekulasi. Betul nggak? Enggak, Pak. Saya maksudnya tadi kan mengacu kepada tadi Yesaya 65 yang Bapak share itu Yesaya 65 ayat 17 sampai berapa itu. Mau nanti dibuka dulu. Nah, dari situ kemudian ke Lukas yang 20 tadi, terus mengacu juga ke itu semua, saya biar dapat pengertian gitu loh. Seperti apa nantinya mekanisme kerja kita gitu. Itu saja Pak. Bukan maksud detailnya harus gimana, enggak. Ya, detailnya gini. Poinnya gini lah, bahwa manusia akan tetap bekerja mengelola alam semesta. Seperti perintah Adam dan Hawa, ya, perintah yang diberikan oleh Allah pada Adam dan Hawa untuk mengelola seluruh bumi. Ya, bumi dan nanti proyeksinya pasti seluruh alam semesta. Jadi pasti karena gini, manusia itu juga adalah makhluk yang bekerja. Jadi secara nature manusia itu makhluk yang bekerja, ya, diberi tugas dari awal untuk bekerja. Karena apa? Allah kita juga Allah yang bekerja, ya, menciptakan alam semesta ini bekerja. Jadi karena apa? Bekerja itu sebenarnya adalah ibadah. Jadi kalau dikatakan bahwa nanti hanya memuji, menyembah dan sebagainya gitu ya, sebagai bentuk penyembahan itu dengan nyanyi-nyanyi saja. Nah, kita kan sudah belajar bahwa sebenarnya bekerja itu adalah penyembahan, betul nggak? Ini kan sudah pernah dibawakan ya materinya. Bekerja itu adalah bentuk penyembahan. Iya, sudah. Nah, jadi bekerja mengolah alam semesta itu adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Yang sekarang belum ideal karena kita ada dosa di situ, sehingga bekerjanya mengolah alam semesta bukan untuk Tuhan, tapi untuk diri kita sendiri. Bagaimana bekerja nanti di langit baru, bumi baru, detailnya kita tidak bisa tahu sebatas yang Alkitab beritakan gitu ya. Nah, ini di Wahyu ada beberapa tadi yang kemarin Pak Lepri di anggotanya katakan ya, di mana tuh ayat mana Pak, bahwa ada indikasi memang di langit baru, bumi baru itu manusia bekerja gitu. Wahyu 21. Wahyu 21 yang apa ya bunyinya ya? Ya, Wahyu 21 ayat 24 dan bangsa-bangsa akan berjalan dalam ayat 23 ya. 24. Iya 24. Wahyu 21 ayat 24. 21 24. Wahyu 21. 24. Makan bakso kita bagi dua. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah menanginya dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya ya. Dan bangsa-bangsa, ya ini nih, sebentar ya. Bangsa-bangsa ini ya. Nih, dan bangsa-bangsa
berjalan dalam cahaya dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Membawa kekayaan mereka kepadanya. Ini ya. Jadi ada kekayaan tentu dalam bentuk bisa dalam bentuk materi. Jadi ada hasil kerja gitu ya, hasil bumi, hasil olahan manusia-manusia yang nanti ada di surga gitu ya. Nah, itu indikasi saja, tapi gimana kekayaannya dalam bentuk apa? Ada emas nggak? Ada perak nggak? Kita sekarang kita kenal, bisa sama, bisa tidak. Yang jelas itu materi, dan pasti yang jelas berbeda adalah kualitasnya. Ya, kualitasnya itu pasti jauh-jauh berkali lipat gitu. Ya. Itu jauh-jauh lebih berkali lipat. Nah, jadi yang kita tahu bahwa apa namanya di kehidupan di surga itu ada dinamika orang bekerja, membawa konsekuensi ke kita sekarang bahwa berarti kalau kita sekarang dari sekarang itu bisa apa namanya berhasil ya, atau bisa memaksimalkan talenta kita dalam hal bekerja gitu ya, yang karena bekerja adalah ibadah gitu ya. Kita sudah di bumi sekarang ini dengan kondisi yang berdosa, yang terbatas, yang penuh penderitaan, itu kita sudah mampu belajar menghayati bahwa pekerjaan yang kita lakukan adalah ibadah kita sebagai penyembahan kepada Tuhan ya. Nanti kalau di langit dan bumi baru kita nggak akan kaget, kita akan bisa nyaman di situ karena itu habitat yang sudah kita bentuk di dalam dari sejak di awal di bumi ini gitu. Nah, itu sejauh ini yang saya tangkap gitu. Tapi detailnya apakah apa namanya nanti bekerja itu seperti apa? Apakah nanti ada perusahaan juga kita bekerja di kantor dan sebagainya kan? Kita nggak bisa membayangkan sejauh itu gitu ya. Tapi yang saya dapat adalah penghayatan bahwa kita nanti akan terus menyembah Tuhan sepanjang hari di langit dan bumi baru. Kita sudah mulai pahami bahwa penyembahan kepada Tuhan nanti di langit dan bumi baru itu bukan hanya dalam pujian, menyanyi dan sebagainya, tapi juga dengan bekerja. Ya, bekerja itulah penyembahan manusia yang nature-nya dia gitu. Ya. Itu yang saya pahami. Nah, tadi kan ada pertanyaan di Yesaya 65 ya. Itu ya, Yesaya 65 ayat 17 sampai 25. 65 ayat 17 itu ya. Minta tolong dibuka Kak share-nya. Yesaya 65 tadi apa 65 ini ada nih. Sebentar ya. Nah, ini kan. Nah, ini Bu Sarah mesti tahu bahwa ada yang mengartikan Yesaya 65 itu secara figuratif ya. Bisa secara figuratif. Tapi kalau kita memahami, ada yang saya bisa pahami, ada yang tidak saya bisa pahami. Ya, sebenarnya Pak Hes bilang bahwa kalau di surga nanti tidak ada kematian, kenapa di Yesaya 65 itu orang-orang tuh bisa mencapai umur suntuk gitu. Ya, maksudnya ada batas umurnya juga gitu. Nah, ini ada beberapa yang saya sendiri belum pasti jawabannya kenapa kok umur suntuk. Tapi jelas di sini apa? Ada kualitas kehidupan yang berbeda dengan yang dialami oleh orang Israel saat ini gitu ya, saat itu zaman itu gitu. Ya, bahwa ada kalau di sekarang hidup ini ada bayi mati muda gitu kan, bayi lahir mati gitu. Ada penderitaan, banyak kesusahan. Nah, tapi di sana nanti dibilang akan bersorak-sorai, itu tidak kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak, gitu kan? Mereka mendirikan rumah-rumah dan mereka menanami kebun anggur dan memakan buahnya.
mereka tidak akan sesuatu supaya orang lain memakan buahnya, sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, orang-orang berimanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka, dan seterusnya. Nah, ini kehidupan yang berbeda kualitasnya dengan yang dialami bangsa Israel saat itu, gitu. Tapi ini juga tidak bisa ditarik bahwa maksudnya itu yang akan mati mendadak. Berarti ada proses melahirkan. Nah seperti itu maksudnya. Ya, kita jadinya agak memahami, makanya saya menanya mekanismenya itu, mekanisme kerja itu tadi karena pemahaman di Yesaya, kemudian seperti yang Tuhan Yesus katakan tadi di Lukas bahwa tidak ada kawin dan dikawinkan dan seperti itu. Tetapi kalau kita mengacu di Taman Eden, kan perintah Allah untuk beranak cucu juga sama Adam dan Hawa juga ketika masih di Taman Eden kan. Betul. Seperti itu. Nah, apakah nanti juga di situ nanti beranak cucu gitu? Jadi saya menghubungkan itu, makanya saya nggak dapat pengertian yang jelas tentang mekanisme itu gitu. Mohon maaf ya Pak, kalau agak ribet jadinya. Maksudnya gini, kita membaca dari Alkitab yang dipesankan seperti itu, kita hanya bisa menganalisikan bahwa ada kemungkinan. Jadi kan saya selalu di sini ngomongin adalah pandangan teologi A, pandangan B, ada di dasar-dasarnya gitu ya. Kemungkinan ada yang misalnya gini, ada proses kelahiran, berarti ada proses beranak cucu gitu dong, ya kan? Kalau gitu nanti ada perkawinan dong di sana. Nah ini kan topik yang sensitif, yang bisa salah pengertian dan sebagainya. Bisa ya, bisa tidak gitu loh Bu Sarah gitu ya. Baik. Bisa ya, bisa tidak gitu kan. Tapi kalau orang memahami bahwa gini ya, salah satunya keberatan ada, masa ada kawin di sana, manusia kan nggak punya nafsu ya, sudah nggak punya nafsu dan sebagainya, karena memandang alam itu alam roh, dan itu bisa dipahami pemandangan itu. Tapi kalau kita ada berupa alam fisik ya, tentu ada mekanisme dinamika fisik gitu. Tapi apakah sama persis dengan yang sekarang? Ya tentu saja beda dong Pak Bu Sarah ya. Bisa aja yang di sana itu memang yang yang mendiami nanti langit baru bumi baru itu kan dari seluruh manusia di segala zaman, betul nggak? Akan banyak sekali. Kalau Tuhan menetapkan ya yang bisa mendiami itu hanya ini aja, sebatas yang masuk saja, nggak bertambah, ya kan, nggak perlu ada reproduksi. Benar nggak Bu Sarah? Nggak perlu ada reproduksi gitu. Nah, itu tidak dijelaskan Alkitab gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Iya. Masalahnya kan dijelaskan, kalau dijelaskan boleh, tapi kalau kita mau mencoba menjelaskan nanti malah bisa kemana-mana. Iya, ya karena saya cuma mengacu dari yang ketiga tadi, jadi maksudnya Taman Eden, kenyataan Taman Eden kan kita juga kalau berbicara tentang Yerusalem, maksudnya langit baru bumi baru kan kita tetap mengacu juga ke Taman Eden itu kan gitu. Itu tadi Pak. Jadi terus kemudian di Yesaya kok seperti ini. Terus tapi pernyataan Tuhan Yesus sendiri kan tidak ada kawin dan dikawinkan gitu, seperti malaikat gitu, berarti jadi memang menimbulkan pemikiran jadinya seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Ya, yang soal kawin dan tidak dikawinkan itu tidak bisa menutup bahwa manusia akan seperti malaikat dalam konteks makhluk roh kan, tadi kan sudah jelas ya, karena jelas. Karena perikop itu kan sedang menjelaskan soal kebangkitan. Orang Saduki bertanya soal yang tidak percaya kebangkitan itu untuk menjebak Tuhan Yesus sebenarnya. Dan Tuhan Yesus menjawab itu dalam konteks tidak kawin dan dikawinkan, itu dalam konteks tidak akan ada lagi perkawinan levirat. Levirat itu ya turun menurun gitu. Karena tidak ada orang mati. Kalau orang mati ya nggak bisa diturunkan kawin
perkawinan Levirat itu ya, kakaknya mati ganti adiknya dan seterusnya, nggak ada. Tapi di situ tidak sedang menunjukkan apakah nanti ada perkawinan atau tidak ada perkawinan, tidak sedang bicara itu. Terus yang benar gimana ya? Kalau Alkitab nggak ngomong ya kita nggak bisa tahu gitu loh. Ya, tapi tidak bisa dimutlakkan gitu. Kemungkinan ada, tapi jangan memutlakkan gitu, intinya gitu. Karena seperti malaikat di surga itu kan dalam konteks bahwa tidak ada kematian di sana gitu. Itu aja bicara itu. Kalau saya mengalami itu Baik. bicara tidak ada kematian, titik di situ gitu. Berarti untuk menjawab satu pertanyaan ini, kalau di dalam sel group kita cukup mengarahkan ke situ ya Pak ya. Ya, bahwa tidak ada kematian. Gitu. Mekanisme seperti apa ya kita semua belum tahu ya, gitu aja ya Pak ya. Mekanisme detailnya ada yang kita tahu, ada yang tidak kan. Ada yang tahu dan tidak. Kita belajar di Adam dan Hawa di Taman Eden di awal gitu ya. Itu bagaimana mereka berinteraksi secara fisik gitu ya. Ada makan minum, ada dia bekerja gitu, mengelola taman gitu. Nah, soal kan perintah beranak cucu ya, itu kan awal perintah ya, waktu manusia belum banyak, betul nggak Bu Sarah? Masa cuma dua? Kalau nggak ada perintah cuma dua dong? Ya, cuma saya tadi kan mengacunya karena itu kan seperti kehidupan Adam dan Hawa di Taman Eden. Ya, nggak bisa 100%. Ya, penggambaran, namanya penggambaran. Penggambaran, ya. Iya. Dan ingat perintah itu kan kondisinya gimana? Itu perintah waktu Adam dan Hawa masih berdua itu. Masih di bumi hanya cuma 2 ekor gitu ya, 2 orang aja. Kalau sekarang sudah berapa? Tahu nggak dari sejak Adam dan Hawa sampai sekarang jumlah manusia berapa yang sudah lahir? Mungkin udah triliunan ya Pak. Iya, sangat banyak, kita nggak tahu. Ya. Nah, nanti ada rahasia apakah Tuhan berkenan untuk memultiplikasikan lagi, kita nggak tahu gitu. Saya tidak tahu ya. Nah, di Alkitab saya tidak menemukan itu gitu. Apakah ada multiplikasi lagi atau enggak? Tapi apakah dimungkinkan? Kalau buat saya pribadi ya mungkin aja. Kalau fisik kok, kalau Tuhan memang mau mengekspansi lagi ya mungkin saja, kan bicara kemungkinan. Tapi sebaiknya kita ngomong langit baru bumi baru, kita fokus ke esensial, hal-hal yang esensial tadi. Ya, bahwa akan tidak ada kematian di sana, karena tidak ada dosa, tidak ada penderitaan dan sebagainya. Terus tetap ada, yang paling penting adalah ada fenomena, ada dinamika bekerja, benar nggak? Ada dinamika bekerja, ya. Ada dinamika bekerja juga di sana. Dan yang saya mau kasih tahu juga ada dinamika struktur masyarakat. Ya, mungkin besok saya jelasin ya, dinamika struktur masyarakat gitu. Ya, ada dinamika masyarakat di sana seperti apa sih? Gitu. Kita paling coba dapat poin-poin pentingnya aja gitu. Karena kan beberapa kali kita menyebutkan kan ada Yerusalem baru, ada masyarakat kan, ada menjadi anggota keluarga kerajaan, ada yang menjadi masyarakat gitu. Kan ada struktur masyarakat, struktur kehidupan masyarakat di situ. Nah, poin-poin besarnya aja yang kita tangkap itu sejauh yang diceritakan Alkitab gitu. Pahami ya, Bu Sarah ya? Paham, Pak. Ya. Terus ya, pertanyaan tentang tubuh kemuliaan tadi, Pak, yang belum dijawab. Apakah kita nanti perwujudannya itu sama atau bagaimana? Kalau saya pribadi menjawab itu, tubuh kemuliaan ya tubuh yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus gitu. Iya, maksudnya begini, kan manusia matinya dalam beraneka ragam. Ya, umur maksudnya. Ya. Umurnya gitu. seperti Terus apa? Terus apalagi ada juga yang belum sempat lahir pun ada gitu kan. Ya, gitu. Ini apa, untuk menjawab ini bisa pakai logika, tapi kalau saya dapat dari Alkitab, saya belum dapat yang menunjukkan itu gitu loh. Ngerti nggak? Oh, bayi itu akan seperti apa? Di ayatnya mana gitu? Saya belum dapat tuh. Oh ya Pak, baik Pak. Terus di umur berapa yang hidup di langit dan bumi baru? Nah, ya karena banyak banget ya informasi ya, misalnya kayak pendeta gitu kadang-kadang kan menyampaikan bahwa nanti kita tuh umurnya seperti umur 30-an ketika Yesus
dalam pelayanan Bisa, itu kan ya. seperti itu kan. Walaupun kita matinya sangat sudah suntuk umur, tapi kita nanti akan seperti itu kan gitu. Ya, itu perlu dapat penjelasan gitu. Biar tidak terjadi kayak yang sekarang, misalnya kita pengertian surga itu roh kan seperti itu kan, jadinya terbentuknya kan akhirnya untuk memahami secara fisik tadi kan banyak juga yang belum paham. Jadi akhirnya karena dibiarkan seperti itu gitu. Ya, ya. Apa tadi yang soal umur dan bisa, maksudnya gini, pertanyaan itu memang jadi spekulasi, benar nggak? Karena di Alkitab tidak jelas juga. Saya juga slide saya juga jelas di sini tidak ngomongin doktrin ya, ini saya bicara indikasi, benar nggak? Indikasi. Iya. Ya. Indikasi dan saya mengungkapkan dua pandangan kan, pandangan memang surga itu diartikan alam roh dan juga pandangan surga di alam fisik, karena secara teologi kan Bu Sarah ikut teologi kan banyak pandangan seperti itu. Iya, enggak, maksud saya begini loh Pak, kan tadi pun kita kan mendapatkan kenyataan memang seperti tadi kan Kak siapa ya tadi, Kak Ria apa Kak Jenny ya juga tadi kan tidak jelas bahwa menurut pengetahuannya kan masih sebatas roh itu tadi kan. Nah, maksud saya dengan mengetahui bahwa tubuh kemuliaan pun nanti seperti apa, itu tadi juga biar tidak terjadi seperti yang sekarang ini bahwa kita pengertian bahwa manusia mati itu di surga seperti itu kan, di surga sebagai roh itu tadi gitu kan Pak. Ya. Kan itu kan sepertinya udah mengisi di dalam pikiran kita gitu. Nah, untuk tubuh kemuliaan itu juga maksudnya mengapa saya mau bertanya dengan jelas ya biar juga tidak seperti itu, mungkin bisa dapat gambaran yang lain gitu aja sih Pak. Tapi berulang saya sudah katakan bahwa tubuh kemuliaan itu yang bisa kita bayangkan ya seperti tubuh kebangkitannya Tuhan Yesus gitu. Jadi sejauh interaksi Tuhan Yesus dengan para muridnya setelah kebangkitan, ya itulah yang kita dapat gambaran gitu loh. Ya masalahnya kan Tuhan Yesus waktu disalib memang umurnya sekitar 33 Bu Sarah. Iya, iya tapi banyak pendeta itu akhirnya kita nanti walaupun usia kita suntuk kita nanti akan seperti itu loh. Jadi udah mencetak doktrin duluan gitu. Itu yang kurang bagus. Nggak apa-apa, maksudnya itu ada dasarnya juga ya, karena gini, pasti manusia akan hidup selamanya itu di usia yang optimum atau tubuh yang dewasa yang optimum, benar nggak? Dan secara kebetulan atau tidak ya, Tuhan Yesus kan menunjukkan kebangkitan tubuh di usia yang 33 tahun, betul nggak, Bu Sarah? Betul. Ya, itu usia ya kita mengambil itu boleh saja gitu. Ya, tapi apakah harus kayak gitu? Kan kita tidak pernah ada nas yang mengatakan orang yang di langit baru bumi baru akan hidup seperti orang umur sekian, kan nggak ada gitu ya. Tapi mengindikasikan bisa ya, karena saya pernah baca bahwa manusia itu secara dewasa optimum ya, artinya kepenuhan pertumbuhan fisiknya dan rohaninya sebenarnya itu di usia sekitar segitu, memang optimumnya ya gitu ya, primanya gitu. Ya, saya mengerti kalau ada pendeta mengajarkan itu gitu ya. Bisa. Ya. Artinya yang kita tangkap gini loh. Nggak usah masalah ngomongin umur itu apa, tapi kita di kehidupan di langit baru bumi baru itu kita akan pada mendiami satu tubuh kemuliaan yang sangat optimum gitu loh. Sangat prima gitu. Itu kan luar biasa kan? Ya, kita mulai berasa kalau udah usia di atas 40, di atas 50, kita akan bisa merasakan perbedaan waktu kita usia umur 20 dan 30-an. Benar nggak, Bu Sarah ya? Perbedaannya signifikan. Karena itu kita bisa tahu bahwa, oh nanti harapannya kita, ya kita punya pengharapan di langit dan bumi baru, kita kalau toh itu alam fisik, kita mendiami tubuh kebangkitan yang adalah tubuh kemuliaan, yang punya kualitas, ya
kondisi jasmani yang prima, seperti manusia yang di usia 30-an ya boleh aja, itu ada sukacita dong buat kita gitu ya. Iya. Tapi persisnya kemana ya itu buat saya tahu tidak menambah iman, tidak tahu juga tidak mengurangi iman. Yang saya tahu, saya akan diberi tubuh kemuliaan yang optimal gitu loh. Cukup buat saya. Baik. Cukup ya. Nah, oke, dan memang saya menyadari juga ya, memang kalau sudah ngomongin ini itu kita tergelitik untuk ke detail gitu ya. Iya. Terutama nanti gini. Ya memang karena bisa kalau di terjadi. dalam sel itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu sangat mungkin bisa gitu. Jadi tapi harus diajarin begini ke jemaat juga semua ya. Kita hanya bisa memegang ya, yang paling penting kita pegang adalah yang prinsip ya. Kita hanya bisa menafsir sejauh yang dibukakan oleh Alkitab, yang ditulis di Alkitab, benar nggak? Itu aja, ya. Bahkan yang kalau kita, artinya gini, kalau dibukakan di Alkitab, terus pengertiannya itu kita kembangkan bisa nggak? Bisa, ya. Kita tadinya menafsir, ya. Jadi makanya kita kan, kenapa saya memberikan slide-slide ini? Karena ini juga menafsir, kan? Adanya bahwa surga itu alam fisik, kita menafsir dari Alkitab yang mengungkapkan adanya tubuh kebangkitan gitu ya. Alkitab yang mengatakan bahwa bahwa Tuhan Yesus mendemonstrasikan makan dan minum dan seterusnya, dan ada beberapa nas-nas lain gitu. Terus kita jadi bisa mereka-reka, kira-kira begini gitu. Tapi itu jadi terbatas. Oh ya, satu, mana ayatnya ya, bahwa kita sekarang masih melihat samar-samar gitu ya. Mana ya ayatnya itu ya. Kita tuh melihat sekarang tuh masih samar-samar gitu. Samar-samar. Oh ini, 1 Korintus 13 ayat 12. Ya. 1 Korintus 13 ayat 12 gitu ya. Karena kita ini kita harus pahami ini ya, bentar ya. Nih, 1 Korintus 13 ayat 12 nih. Karena kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Bu Sarah, kita sekarang melihat gambaran surga itu masih samar-samar gitu. Ya, seperti orang melihat wajah orang tuh ya, samar-samar. Yang dia tahu adalah, oh, itu ada matanya tuh ada 2, hidungnya 1, mulut 1, paling gitu. Tapi matanya itu bentuknya oval atau lonjong atau apa, kadang nggak kelihatan gitu. Tapi yang penting, oh itu wajah orang, punya mata, punya hidung, punya mulut, udah cukup gitu. Karena memang Paulus mengatakan samar-samar gitu, masih samar-samar. Nanti kita akan melihat muka dengan muka. Jadi kalau di Alkitab sendiri masih samar-samar ya, kita jangan memperjelas gitu yang samar-samar itu. Kita memperjelas yang memang sudah jelas di Alkitab. Benar nggak? Ya. Nah, yang penting adalah nanti implikasi pada kehidupan kita itu seperti apa gitu ya. Kalau misalnya kehidupan di surga nanti ada dinamika bekerja yang memang permanen sebagai bentuk penyembahan, oh berarti kita sekarang di sini harus belajar nih penyembahan melalui kerja yang kita lakukan, benar nggak? Oh jadi kita semua yang kita lakukan, kerjakan ya, bisnis, di sekolah, apa, itu bentuk penyembahan kita pada Tuhan ya. Karena memang itu kehidupan yang Tuhan kehendaki, bahwa terus-menerus menyembah Dia itu adalah hubungan terus-menerus gitu, lewat semua tindakan manusia. Nah, buat saya itu implikasinya besar. Jadi saya langsung punya dimensi rohani dalam setiap hal yang saya kerjakan gitu. Itu jadi membawa kekuatan, menjadi strong reason buat saya untuk melakukan pekerjaan yang terbaik gitu. Gitu ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak Anton. Ya.
Oke, Pak Lepri. Iya Pak, itu di Facebook tadi ada pertanyaannya. Surga itu ada di atas langit. Nah, surga itu kan kemarin kita udah bahas, surga itu adalah Samayim atau Uranos bahasa Yunani dan Ibraninya. Artinya langit. Samain. Ya, langit itu ada tingkatan-tingkatan dan kita indikasikan bahwa tempat langit baru bumi baru, tempat nanti habitat manusia yang permanen kekal selama-lamanya, itu ada di tingkat ketiga. Benar nggak? Ya, itu aja yang kita pahami. Karena kita memahami tingkat pertama itu atmosfer, ya. Atmosfer di luar bumi sampai atmosfer itu angkasa yang tempat burung di udara. Langit kedua itu mungkin yang di luar situ, yang itu diindikasikan ada tempat roh-roh jahat berdiam. Nah, di atasnya lagi itu tingkat ketiga yang Paulus dibawa. Tapi itu di mana kita nggak tahu gitu. Tapi itu ada di langit, di alam semesta ini gitu ya. Kita nggak tahu. Ya, jadi ya manusia itu menurut saya secara subjektif ya hidup di bumi, yang bumi buat dia. Yang ada pasti bumi, planet itu pasti ada langit. Ya langit itu kan angkasa alam semesta ini disebut langit gitu. Itu ya, kalau saya pribadi saya mempercayai bahwa manusia diberi tempat di langit baru bumi baru itu memang bumi yang berbeda, bukan yang sekarang gitu. Walaupun ada pandangan teologi ya bahwa langit baru bumi baru itu adalah yang sekarang, malah yang sekarang ini cuma diperbaharui, direstorasi, betul nggak? Ya, ada pandangan teologi seperti itu kan, restorasi bukan yang benar-benar baru gitu. Ya, ini mungkin besok saya jelasin ya ini ya. Iya, mungkin sepaket dengan itu. Masih ada yang bertanya-tanya sih tadi, cuma udah ini kan mengenai kawin mengawinkan, mungkin besok mungkin lebih diperdalam lagi karena ada juga nih yang masih bertanya tadi itu. Jadi mungkin besok Pak mungkin di ini lagi bahwa realitas kawin mengawinkan itu. Saya hanya menjelaskan yang dijelaskan di Alkitab ya. Jadi tidak di kitab Wahyu tidak ada fakta adanya perkawinan di surga. Tidak ada, maksudnya tidak menunjukkan, tapi apakah itu menjadi kepastian? Ya, kalau alam fisik, kalau tadi mengacu ke kehidupan Adam dan Hawa bisa saja, gitu ya, bisa saja karena fisik, gitu. Kalau Tuhan menghendaki, justru bertolak ke sana, jadi mereka bingung kan, bertolak ke Taman Eden kan, yang diproyeksikan seperti itu kan, dengan langit baru bumi baru, jadi agak bingung gitu. Sementara kawin mengawinkan dikatakan tadi tidak ada. Nah, kalau diindikasikan seperti yang di Taman Eden, nah itu jadi bingung. Kenapa orang pengen tahu banget ya ada kawin dan dikawinkan ya? Saya heran tuh. Kalau saya nggak pengen tahu loh kalau saya pribadi. Nggak, ya, maksudnya gini. Berangkat dari mengenai fisik gitu bahwa ya kalau fisik apakah maksudnya gini, kalau Tuhan izinkan adanya multiplikasi, ya manusia harus bermultiplikasi dengan cara apa kan, reproduksi gitu. Tapi kalau Tuhan cukup di kehidupan langit baru bumi baru itu hanya orang-orang yang sudah menang saja yang lolos gitu, nggak ada multiplikasi, apakah ada kawin dan kawinkan? Mungkin banyak pertanyaan juga Pak yang mengacu dari pandangan Muslim gitu. Mungkin sih juga. Nah itu loh masalahnya. Jadi kita terpengaruh. Jadi itu juga gitu. Kita pengen tahu gitu mungkin. Ya seperti itu. Nah kalau yang di situ kan itu jelas ada itu ayatnya kan, ya. Tapi kalau di Alkitab nggak ada gitu loh masalahnya. Nggak ada apa yang sampai spesifik kayak gitu. Gitu ya. Maksud saya, kalau saya pribadi mau di sana ada kawin tidak dikawinkan nggak masalah, bukan itu yang penting. Asli nggak penting buat saya. Iya, tapi yang tadi ada yang sudah off ya, udah keluar Zoom tadi bahkan
Terus kenapa diindikasikan bahwa secara fisik itu seperti Taman Eden gitu kan? Ada kiblatnya kembali ke Taman Eden. Nah, mengenai beranak cucu kenapa tidak seperti demikian? Sementara di-compare-lah dengan ada ayat tadi Matius 22 bahwa itu sebenarnya tidak ada kawin mengawinkan gitu kan? Tadi sebenarnya udah dijelaskan yang saya tanyakan tadi sebenarnya Pak Lepri. Kan tadi Pak yang Anton tadi udah jelaskan jelasin. panjang lebar tadi. Dikawin tidak dikawinkan dalam konteks perkawinan Levirat satu, ya kan? Terus mengacu ke Taman Eden kan enggak, maksudnya itu sebagai gambaran loh, namanya gambaran itu nggak sama persis. Artinya yang saya soroti di taman itu adalah kehidupan dengan tubuh gitu, ya, dengan tubuh fisik gitu, di mana Adam dan Hawa berinteraksi dengan alamnya gitu. Oh, di sana ada perintah beranak cucu itu gimana? Kan waktu itu Adam dan Hawa masih berdua. Iya dong. Bisa nggak kalau nanti di langit baru, di bumi baru? Ya suka-suka Tuhan lah. Kalau Tuhan mau apa? Memang berkehendak ya kita buat kita tetap bersuka cita apapun kondisinya gitu loh. Oh, jadi memang ini sifat manusia itu gitu ya. Kadang tuh mempermasalahkan apa yang nggak perlu dipermasalahkan gitu. Yang harus dipermasalahkan di sini topik ini adalah gimana implikasi terhadap mengerjakan keselamatan kamu gitu. Itu yang harus diperkarakan. Benar nggak? Kalau nggak ada impact, cuma sekedar tahu, oh nanti saya ketemu istri saya lagi nggak ya gitu. Terus nanti saudara saya bisa ini nggak? Itu nanti terjebak ke ini ya, imajinasi ya gitu ya. Gitu. Nah, ini memang penyakit sih ya, penyakit apa namanya? Kita sebagai ini ya yang nggak ngelihat esensinya gitu. Kalau buat saya tuh mau ada kawin tidak dikawinkan nggak masalah gitu. Yang saya tahu dinamika di sana ada orang dengan tubuh fisik yang tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan yang ditunjukkan Tuhan, ada dinamika kerja. Oh berarti apa namanya? Saya bisa berlatih di sini karena saya sekarang punya tubuh nih. Walaupun ada tubuh dosa, kalau saya bisa menang nih terhadap dosa saya, wah saya punya persiapan yang luar biasa nanti. Pasti siap saya menghadapi langit baru bumi baru gitu loh. Jadi serius saya di sini di bumi sekarang tuh serius menghadapi dinamika hidup gitu. Jadi persiapan yang saya lakukan di bumi ini dengan sepenuhnya itu akan ada apa namanya hasil, akan ada pengaruhnya nanti dengan persiapan saya menghadapi langit baru bumi baru gitu. Bisa nangkap nggak? Ya, ini arahnya gitu ya. Ya. Iya bisa. Tapi memang ini sih fenomenanya manusia itu sering mempermasalahkan apa yang tidak menambah iman gitu. Tahu tidak menambah iman, tidak tahu tidak mengurangi iman gitu. Itu sering dimasalahin sama seperti ini kitab Henok gitu ya, bahwa raksasa. Ada raksasa, gimana raksasa ukurannya berapa meter itu gitu. Terus bahkan ada yang konyol itu yang saya dengar di YouTube itu mempermasalahkan waktu Yesus disalib, salibnya menghadap mana? Utara apa selatan gitu. Gitu dimasalahin, bodoh sekali itu. Itu mungkin karena jatuh dalam dosa itu Pak, jadi nggak bisa fokus ke dalam kebenaran. Terus, kamu kalau nggak bisa jawab itu, berarti kamu imannya nggak benar. Udah. Saya memilih tidak menjawab itu berarti udah beda arah gitu ya. Gitu. Ya, jadi kita di sini permasalahan yang penting, yang benar-benar penting gitu ya, esensi dari kebangkitan itu apa, esensi nanti yang diharapkan Tuhan di langit bumi apa. Nah, kita dapat esensinya, ya kita kerjakan sekarang gitu. Oke ya, kan ini konteksnya kan dalam keselamatan ya. Jadi saya masih mau narik ke situ, tetap keselamatan ya. Nah, justru yang kita bahas adalah kalau kita punya gambaran yang benar bisa surga sebagai alam fisik, pengaruhnya pada keselamatan apa gitu. Tapi kalau punya orang pandangan bahwa enggak, surga itu alam roh. Oke, saya tidak menyalahkan loh ya Pak Lepri dan Bu Sarah ya dan yang lain. Kalau ada yang berpandangan bahwa surga itu alam roh, silakan ya. Tapi coba tanyakan implikasinya pada hidup kita seperti apa. Dan lihat fakta-fakta di Alkitab.
Gitu. Fakta-fakta di Alkitab seperti apa? Ya. Nah, biarlah Tuhan bicara sendiri, kita dapat pengertian sendiri gitu. Karena buat saya kalau surga itu alam roh, yang manusia nggak punya tubuh, roh aja gitu ya. Saya nggak, istilahnya nggak perlu persiapan dengan apa namanya melatih tubuh sekarang ini gitu. Nanti toh nggak ada tubuh kok di luar. Jadi persiapannya beda gitu. Terus jadi saya tidak bisa menjawab kenapa Tuhan mendemonstrasikan tubuh kebangkitan. Ya, padahal Tuhan itu kan disebut yang sulung gitu ya. Kalau Tuhan Yesus dibangkitkan, kita juga akan dibangkitkan yang sama. Berarti itu buat saya sih sudah alasan yang sangat kuat ya bahwa kita akan memiliki tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan gitu. Bukan tubuh roh gitu ya. Ya apa namanya? Ya tubuh secara fisik gitu, seperti yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus gitu. Berarti ada 2 garis besar malam hari ini, Pak. Tadi paling banyak tuh bicara tentang apakah surga dunia roh atau fisik kan, fisik apa roh. Kemudian yang kedua tadi itu cuma mengenai mengawinkan. Itu 2 garis besar, cuma tadi tidak disampaikan ini. Apa penanyanya itu tidak disampaikan secara langsung. Oke, kalau yang soal itu saya tidak bisa menjawab karena tidak dijelaskan di Alkitab. Ya, tidak bisa dong ya, tidak apa namanya. Dan apa namanya harus dipahami juga bahwa kalau saya menjawab itu bisa ada kemungkinan bisa ya bisa tidak gitu ya. Nah, kita nggak tahu gitu. Karena fenomena fisik ya bisa aja kalau Tuhan izinkan di situ. Tapi itu buat saya tidak penting gitu. Bukan suatu yang sangat penting gitu untuk kita pahami. Ya. Iya Pak, oke. Besok kita sambung Bapak Ibu ya. Sekarang udah jam 10:17-18 menit. Kita sambung besok, kita tutup dulu di dalam doa. Itu ya Pak ya. Ya. Tuhan terima kasih. Kami bersyukur malam hari ini untuk setiap kebenaran yang kami boleh pahami. Roh Kudus yang terus mengajar kami, dan biarlah kebenaran-kebenaran itu terus disingkapkan, dan kami boleh semakin memahami kan kebenaran itu di dalam kehidupan kami. Dan biarlah hamba-Mu Bapak Anton Kurniawan, kami bersyukur Tuhan Yesus urapi pakai lebih lagi, nyatakan hikmat pewahyuan-Mu lebih lagi, sehingga Engkau pakai hamba-Mu ini lebih lagi untuk menyampaikan setiap kebenaran-kebenaran yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih segenap keluarga dan istri Tuhan jaga pelihara lindungi. Dan kami yang Zoom malam hari ini Tuhan juga tetap menyertai kami dalam tidur kami malam hari ini. Setiap kami yang hadir malam hari ini kami serahkan seluruh hidup kami. Kami percaya tangan Tuhan yang perkasa senantiasa menaungi kehidupan kami. Kami bangun besok pagi dalam tubuh yang sehat, dan kami yang melayani pekerjaan Tuhan, kami dalam pengurapan Tuhan dan kekuatan Tuhan, kami disertai oleh kuasa Tuhan, dan kami yang beribadah, Tuhan juga memberikan kami hati yang penuh kerinduan untuk kami datang berjumpa dengan Tuhan dalam rumah Tuhan. Terima kasih, kami datang dengan berkat, kami pulang dengan berkat, kami terima seluruh berkat yang terbaik dari Allah Bapa kami, cinta kasih dari Tuhan kami Yesus Kristus, dan pertolongan penghiburan dari Roh Kudus yang senantiasa menyertai kehidupan kami sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Oke. Amin. Thank you. Terima kasih Pak Anton. Tuhan berkati. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pastor.